Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pastilah kalian tidak dapat menghinggakannya. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, semakin banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makin terasa nikmat itu dalam diri kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka sungguh aku tambah nikmatku, dan jika kalian kufur maka sesungguhnya azabku amat pedih. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para al-anbiya, orang-orang yang saleh, selalu mendambakan menjadi orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin, yang baginda sallallahu alaihi wasallam ibadahnya, salatnya, puasanya, istighfarnya luar biasa. Ketika ditanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, bukankah engkau sudah Allah ampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang? Maka Nabi mengatakan, afala akuna abdan syakura. Bukankah aku ingin menjadi orang yang pandai bersyukur? Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Abu Zar Al-Ghifari. Kalau kita mendengar Abu Zar Al-Ghifari ini, terbayang dalam diri kita adalah orang yang sangat zuhud, orang yang mengambil dunia ini secukupnya sebagai media menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Az-Zahabi mengatakan ketika berbicara tentang Abu Zar Al-Ghifari, beliau katakan ahadu as-sabiqin al-awwalin. Beliau salah seorang as-sabiqun al-awwalun min nujabai ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cerdas intelektualitasnya, cerdas spiritualitasnya, dan cerdas emosionalnya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengenang nama kampung Al-Ghifar itu, maka pasti tak terluput nama Abu Zar Al-Ghifari. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Zar Al-Ghifari ini jemaah dirahmati Allah disebutkan wa kana ra'san fi zuhud. Ini orang yang luar biasa kezuhudannya.
Luar biasa beliau mampu menjaga dirinya dengan pernak-pernik dunia ini. Was-sidqi, orang yang memiliki sifat siddiq. Wal-ilmi, orang yang memiliki wawasan keilmuannya. Wal-amali, dan juga orang yang mampu mengamalkan ilmunya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kelebihan Abu Dzar Al-Ghifari adalah mampu mengamalkan ilmu dalam amalnya. Ini salah satu hikmah yang pernah kita bicarakan. Orang-orang yang mendapatkan hikmah itu adalah orang yang ketika dia punya ilmu, dia juga mampu mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau melihat ada sebahagian orang yang hidup bermewah-mewah dengan kendaraannya, dengan pakaiannya, dengan pernak-perniknya. Maka Abu Dzar Al-Ghifari kemudian membaca satu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Jadi jemaah dirahmati Allah, pesan Allah dalam ayat ini. Dan orang-orang yang menumpukkan emas dan perak, wala yunfiqunha, dan tidak mengeluarkan infaknya, tidak mengeluarkan kewajiban hartanya itu fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'azabin alim, maka berikan kabar azab yang pedih bagi mereka itu. Jadi setiap harta yang kita miliki, harta itu punya hak. Hak itu apa? Hak kita keluarkan daripadanya. Andai kata kita sampai nisabnya, andai kita sampai haulnya, maka keluarkanlah zakatnya. Andai kata pun kita tak sampai nisabnya, tak ada haulnya, maka keluarkanlah. Apakah bentuknya sedekah, apa bentuknya hadiah. Yang penting ketika uang masuk, ketika ada harta yang masuk, maka layaknya ada sebahagian kecil yang kita keluarkan. Jadi kenikmatan, kebahagiaan kita punya harta itu adalah kita mampu untuk berbagi dari harta itu. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhahaba ahlud dusur bil ujur." Berbahagialah orang kaya itu. Mereka ketika pergi meninggalkan alam dunia ini, mereka membawa segudang pahala. Pahala dari mana? Pahala ketika kipas angin ini masih berputar. Pahala ketika karpet masih orang salat di atasnya. Pahala ketika keramik itu masih digunakan, dimanfaatkan. Mereka sudah pergi. Hanya bertinggal geli, entah berapa beliau kasih, enggak teringat lagi. Tapi balasan pahala yang terus mengalir kepadanya, itulah zahaba ahlud dusur bil ujur. Pergilah orang-orang kaya itu dengan segudang pahalanya. Jadi jemaah dirahmati Allah, alangkah bahagianya kita suatu saat nanti ketika kita pergi meninggalkan alam dunia ini, amal kita ini terus dia bertambah. Walau kita tak bisa lagi beramal dalam kuburan kita, tapi pahala terus mengalir mendampingi kehidupan kita di alam barzakh kelak nanti. Jadi inilah yang diingatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau baca ayat tadi, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Jadi harta itu tidak untuk ditumpuk-tumpuk, tapi adalah harta itu untuk berbagi. Kebahagiaan kita sejauh mana kita mampu berbagi. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagaimana pandangan Abu Dzar Al-Ghifari terhadap harta kekayaan kita, di mana harta itu sebisanya akan menjadi manfaat bagi kita.
Anak-anak itu hendaknya menjadi manfaat bagi kita di yaumil mahsyar kelak nanti. Isteri dan keluarga kita itu hari kiamat menjadi manfaat bagi kita di yaumil mahsyar kelak nanti sebagai gudang pahalanya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karakteristik daripada Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah huwa awwalu man hayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tahiyyatil Islam. Beliaulah orang yang pertama menyampaikan tahiyyah, menyampaikan salam dengan tahiyyatul Islam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beliau menyatakan keislamannya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka beliau kembali kepada kaumnya dan lalu beliau berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah setelah Ghazwatul Khandaq. Lalu setelah itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi pernah berpisah Abu Dzar Al-Ghifari dengan baginda sallallahu alaihi wasallam safaran au hadiran, baik dalam safar ataupun ketika tidak safar. Kemana Nabi pergi, Abu Dzar tetap mendampingi. Di mana Nabi berada, Abu Dzar tetap di samping baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu nikmat yang dirasakan oleh Abu Dzar, nikmat dapat tinggal, nikmat dapat mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dekat Abu Dzar Al-Ghifari dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada suatu hari ada sebuah riwayat dari Abu Dzar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inni araka dha'ifan, aku melihat engkau orang yang dhaif. Aku melihat engkau orang yang dhaif. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, aku mencintai padamu apa yang aku cintai padaku. Jadi begitulah dekat baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan Nabi itu? Wala ta'muranna 'ala snaini wala tawallayanna ma la yatim. Janganlah engkau ketika berdua engkau menjadi ketua rombongannya. Engkau orang yang dhaif. Janganlah engkau menjadi perwalian anak yatim itu, wahai Abu Dzar. Jadi jemaah dirahmati Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam membaca psikologi Abu Dzar, kemampuan Abu Dzar agar beliau dapat menikmati hidup ini sesuai dengan kemampuan masing-masing daripada kita. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat orang yang dekat dengan kita, orang yang kita sebut teman kita adalah sadiquka man abkaka la man adhakaka. Temanmu adalah teman yang membuat engkau menangis. Temanmu bukanlah teman yang membuat engkau ketawa. Temanmu yang menceritakan kepadamu masa depanmu dalam dunia ini, masa depanmu ketika kembali ke alam barzakh, masa depanmu ketika berada menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumiddin. Itulah teman yang sebenarnya. Teman yang selalu mengingatkan kita bahwa dunia ini adalah sementara dan akhirat adalah sebagai tempat untuk selama-lama. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam begitu memberikan arahan-arahan kepada Abu Dzar Al-Ghifari agar beliau kemudian menjadi orang yang mampu melaksanakan sesuai kemampuannya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kesan yang juga menarik adalah ketika Abu Dzar mendengar tentang baginda sallallahu alaihi wasallam pada masa awal diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan keislaman, maka Abu Dzar mengatakan kepada saudaranya Unais, kata beliau, wahai Unais, irkab ila hadzal wadi, naiklah kenderaan engkau
berangkatlah engkau melewati lembah ini. Berangkat engkau, saya ingin engkau berangkat. Fa'lim li ilma hadzal rajul. Nanti dari keberangkatanmu ini coba cari informasi. Tentang apa? Ar-rajul, seorang laki-laki, yaz'umu annahu nabi, yang ia mengatakan dirinya sebagai nabi. Ya'tihi al-khabaru minas sama', yang ia mengatakan ada informasinya, wahyunya dari langit. Wasmi' min qawli, wasma' min qawli, coba kau dengar ucapannya. Summatini, kemudian nanti apapun informasinya sampaikanlah kepada. Jadi saudaranya ini, Unes ini, berangkatlah ia menuju ke kota Makkah untuk mencari informasi yang diinginkan oleh abangnya tadi tentang orang yang mengatakan dirinya nabi ini, ya, tentunya baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkat, kemudian dia kembali menyampaikan informasi kepada Abu Dzar. Wahai kakanda, wahai abangku, ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq. Kesan yang pertama dari seorang saudara daripada Abu Dzar ini adalah saya mendapatkan orang itu orang yang berakhlak mulia. Ternyata kesan yang pertama sebelum kesan-kesan yang lain adalah akhlakul karimah. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ternyata dengan itulah beliau mengawali dakwahnya, mengajak orang kepada kebaikan. Dan budi pekerti yang baik ini jemaah dirahmati Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dia anugerah. Maka ketika orang sudah diberikan kata-kata yang lembut, ucapan yang lembut, itu kenikmatan yang tidak diberikan kepada orang yang tidak bisa mengatakan ucapan yang lembut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين." Jadi bahasa Babiyah ini Allah mengatakan maka dengan sebab rahmat Allah kepada. Jadi akhlak budi pekerti kelembutan ini rahmat Allah. Dengan sebab rahmat Allah ini kepada engkau wahai Muhammad, lintalahum, engkau menjadi orang yang lembut. Nah, ternyata kelembutan itu salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau engkau kasar, kalau engkau keras hatimu hai Muhammad, lam faddu min haulik, orang akan menghindar daripadamu, engkau akan ditinggalkan oleh orang lain. Maka fa'fu anhum, maafkanlah orang lain. Kalau ada orang yang salah hai Muhammad, maafkanlah orang lain. Wastaghfir lahum, dan setelah itu bermohonlah kepada Allah agar Allah memaafkan dia. Wasyawirhum fil amri, hendaklah engkau mengajak mereka untuk bermusyawarah dalam urusan-urusan. Wa tawakkal 'ala Allah, dan pada akhirnya hendaklah engkau bertawakal kepada Allah. Jadi ini pesan-pesan yang luar biasa yang Allah sampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan ini direkam oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Menjadi orang yang lembut, menjadi orang yang baik budi pekertinya. Dan ini kemudian yang menjadi informasi pertama yang disampaikan oleh saudara Abu Dzar, wahai abangku, aku mendapatkan orang ini orang yang baik budi pekertinya. Ya, jadi itu kesan yang pertama. Kemudian wa yaqulu kalaman ma huwa bisya'ib. Ketika beliau menyampaikan satu kalam, satu ucapan, bukanlah syair.
Bukanlah saya tidak pernah mendengarnya. Titipan untayan katanya yang penuh hikmah, katanya yang penuh makna, ucapannya yang tidak sia-sia. Tak pernah aku mendengarnya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, itulah kemampuan berbicara baginda sallallahu alaihi wasallam yang sering disebut dengan jawami' al-kalim, ucapan yang singkat tapi padat maknanya. Inilah kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau baginda itu ucapannya pendek-pendek, ya, tapi penuh dengan makna. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Kan pendek kali. Ya. Barang siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Kita berpikir, kenapa tetangga? Ternyata orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang pertama melihat kita. Orang yang pertama selalu bertemu dengan kita adalah tetangga kita. Hampir 24 jam kita bertemu dengan mereka. Pulang ketemu, balik ketemu, kemana-mana ketemu. Masya Allah. Maka betapa baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan ucapan yang pendek, singkat, yang dapat menata kehidupan kita sebagai manusia. Jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari dengan informasi saudaranya ini belum puas beliau. Belum puas. Kata beliau, ma syaffaitani mimma arad. Beliau belum bisa menyembuhkan kerinduanku apa yang ku mau. Engkau telah sampaikan informasi tentang orang ini, tapi belum sampai kerinduanku mengetahuinya itu, belumlah terpenuhi adanya. Jadi ini jemaah rahmatullah, orang yang memiliki semangat untuk mencari ilmu pengetahuan, mencari informasinya, maka berangkatlah Abu Dzar sendiri menuju kota Mekah dan mencari orang yang bernama Muhammad. Waltamasan nabiyya Muhammad wa huwa la ya'rifuh. Sementara beliau tidak mengetahui yang mana orangnya itu. Berangkat beliau, tapi beliau tidak tahu yang mana namanya Muhammad itu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kariha ay yas'ala anhu. Beliau tidak mau bertanya kepada orang lain yang mana, yang beliau cari itu yang mana orangnya. Hatta adrakahu ba'dal lail, sehingga malam pun sudah datang, siang sudah berlalu. Jemaah rahmati Allah. Fattaja'a fara'ahu alayya fa'arifahu annahu gharib. Jemaah rahmati Allah, ketika hendak malam tiba ini, beliau melihat seseorang yang unik, yang tidak biasa beliau melihatnya. Ketika beliau melihat orang ini, maka beliau ikuti di belakangnya. Wastadhafahu salasata ayyam. Maka beliau minta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, boleh tidak saya bertamu di rumah Anda sebanyak tiga malam. Ternyata 3 malam ini menunjukkan, menggambarkan siapa kita yang sebenarnya, akan menggambarkan bagaimana ibadah kita, akan menggambarkan bagaimana ucapan kita, akan menggambarkan bagaimana perilaku kita. Wastadhafahu salasata ayyam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menanyakan apa sebab beliau datang kepadanya. Kemudian maka dijelaskanlah oleh Abu Dzar Al-Ghifari tentang informasi beliau ingin ketemu, rindu dengan ketemu dengan orang yang disampaikan oleh adiknya tadi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika demikian maka Abu Dzar Al-Ghifari ketika mendengar, melihat baginda sallallahu alaihi wasallam, raut wajahnya dan seterusnya, fa aslama li waqtih, maka masuklah Islam pada waktu itu. Summa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qailan, kemudian Nabi mengatakan, irji' ila qaumika, kembalilah engkau kepada kaummu, fa akhbirhum hatta ya'tika amri,
kemudian sampaikanlah kepada mereka informasi ini sehingga nanti sampai perintahku kepadamu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari adalah sosok yang beliau mampu untuk menikmati bagaimana kehidupan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mampu untuk menikmati kezuhudannya, mampu untuk mengamalkan ilmunya, dan orang yang dikenal dengan kezuhudannya. Orang yang zuhud, Abu Dzar Al-Ghifari ini maknanya orang yang beliau penuh dengan ibadah dan kesalehannya dan mengambil dunia secukupnya untuk bekal, untuk mencari bekal menuju akhiratnya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita berkaca pada kehidupan Abu Dzar Al-Ghifari bahwa kehidupan dunia yang kita miliki hari ini adalah sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Walaupun bagus sekali jembatan itu, tentu kita tidak akan berlama-lama di sana. Jembatan adalah hanya untuk menyeberang. Maka bolehlah kita buat jembatan yang bagus, tapi yang harus kita berikan catatan, jembatan bukanlah tempat tinggal, tapi dia hanya untuk menyeberang sementara waktu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam ketika beliau suatu hari bangun dari tidurnya, maka tak lama kemudian datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat bekas-bekas pelepah kurma yang ada pada tubuhnya. Ternyata Nabi tidur di atas pelepah kurma itu. Meneteslah air mata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekas pelepah kurma pada tubuhnya. Nabi orang yang sangat mulia, tidaklah boleh masuk syurga sebelum baginda masuk ke dalamnya. Tapi kemudian Nabi mengatakan, "Ya Umar, ma abkaka?" Wahai Umar, apa yang membuat engkau menangis? "Mali wad dunya," apa saya dengan dunia ini? Persis seperti orang yang berjalan musafir. Kemudian dia berteduh di bawah sebuah pohon. Inilah pohon, dunia ini berteduh sebentar waktu. Kemudian dia akan meninggalkan pohon itu, meninggalkan tempat berteduh itu, dan dia akan menuju tempat yang sebenarnya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, patutlah kita menggunakan kesempatan hidup dengan sebaik-baiknya sebagai tempat berteduh sementara waktu, bukanlah tempat yang abadal abidin. Maka Allah mengatakan, wal akhiratu khairu wa abqa. Maka akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Tetapi manusia itu, Allah mengatakan, bal tu'sirunal hayatad dunya, tetapi kalian lebih mengutamakan dunia ini, ya, daripada akhirat yang abadal abadin itu. Lalu Allah mengatakan, tetapi ketahuilah dunia ini adalah sementara, akhirat lebih baik dan lebih abadi. Semoga jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan-kesempatan yang ada ini menjadi suatu waktu yang kita mencari bekal di dalamnya, yang apabila kita mampu untuk mendapatkan bekal yang baik, maka kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan dalam dunia. Kebaikan dalam dunia itu, kata Ibnu Katsir, adalah kita punya pasangan yang baik, kita punya anak-anak yang baik, kita punya harta yang berkah, kita punya kendaraan yang baik, kita punya teman yang baik, kita punya lingkungan yang baik. Itu adalah hasanah dalam dunia. Adapun akhirat itu adalah kita mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan syurganya sebagai tempat yang abadi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Hanya kepada Allah kita bermohon diri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.